Akhirnya Saweri Gading pun bersedia berangkat ke negeri Cina. Walaupun di hatinya ada rasa kecewa kepada orang tuanya karena tidak diizinkan menikahi adiknya. Untuk berlayar ke negeri Cina, Saweri Gading harus menggunakan kapal besar yang terbuat dari kayu Wellerengje, kayu Belanda, yang mampu menahan hantaman badai dan ombak besar di tengah laut. Wahai putraku, untuk memenuhi keinginanmu memperistri Wei Chudai, besok pergilah ke hulu sungai Sakdan menebang pohon Wellerengge raksasa untuk dibuat perahu, perintah Raja Luwu Batara Latu. Keesokan harinya, berangkatlah Saweri Gading ke tempat yang dimaksud ayahnya itu. Ketika sampai di tempat itu, ia pun segera menebang pohon raksasa tersebut. Anehnya, walaupun batang dan pangkalnya telah terpisah, pohon raksasa itu tetap tidak mau roboh. Namun hal itu tidak membuatnya putus asa. Keesokan harinya, Saweri Gading kembali menebang pohon ajaib itu. Tapi hasilnya tetap sama. Kejadian aneh ini terulang hingga 3 hari berturut-turut. Saweri Gading pun mulai putus asa, dan hatinya sangat galau memikirkan apa gerangan penyebabnya. Mengetahui kegalauan hati abangnya, pada malam harinya, Wei Tenriabeng secara diam-diam pergi ke hulu sungai Sakdan. Sungguh ajaib. Hanya sekali tebasan, pohon raksasa itu pun roboh ke tanah. Dengan ilmu yang dimilikinya, Wei Tenriabeng segera mengubah pohon raksasa itu menjadi sebuah perahu layar yang siap untuk mengarungi samudera luas. Keesokan harinya Saweri Gading kembali ke hulu sungai Sakdan. Betapa terkejutnya ia ketika melihat pohon Wellerengge raksasa yang tak kunjung bisa dirobohkannya kini telah berubah menjadi sebuah perahu layar. Hai, siapa yang melakukan semua ini? Gumam Saweri Gading heran. Tidak ada gunanya aku memikirkan siapa yang telah membantuku membuat perahu layar ini. Yang pasti aku harus segera pulang untuk menyiapkan perbekalan yang akan aku bawa berlayar ke negeri Cina. Pungkasnya seraya bergegas pulang ke istana. Setelah menyiapkan sejumlah pengawal dan perbekalan yang diperlukan, berangkatlah Saweri Gading bersama rombongannya menuju negeri Cina. Dalam perjalanan mereka menemui berbagai tantangan dan rintangan seperti hantaman badai dan ombak serta serangan para perompak. Namun berkat izin Tuhan Yang Maha Kuasa, Saweri Gading bersama pasukannya berhasil melalui semua rintangan tersebut dan selamat sampai di tujuan. Setibanya di negeri Cina, Saweri Gading mendengar kabar bahwa Wei Chudai telah bertunangan dengan seorang pemuda bernama Setia Bonga. Namun hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk melihat langsung kecantikan wajah Wei Chudai. Untuk itu, ia pun memutuskan untuk menyamar menjadi pedagang orang Oro berkulit hitam. Untuk memenuhi penyamarannya, ia harus mengorbankan satu nyawa orang Oro sebagai tumbal. Pada mulanya orang Oro yang akan dijadikan tumbal tersebut mengiba kepadanya. Ampun Tuan, jika kulit saya dijadikan pembungkus tubuh Tuan, tentu saya meninggal. Namun, setelah Saweri Gading membujuknya dengan tutur kata yang halus, akhirnya orang Oro itu pun bersedia memenuhi permintaannya. Setelah itu, Saweri Gading segera menuju ke istana sebagai Oro pedagang. Setibanya di istana, ia terkagum-kagum melihat kecantikan Wei Chudai. Benar kata ayahanda, Wei Chudai dan Wei Tenriabeng bagai pinang dibelah dua. Perawakan mereka benar-benar serupa, ucap Saweri Gading. Setelah membuktikan kecantikan Wei Chudai, Saweri Gading segera mengirim utusan untuk melamarnya, dan lamarannya pun diterima oleh keluarga istana kerajaan Cina. Namun, sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, Wei Chudai mengirim seorang pengawal istana untuk mengusut siapa sebenarnya calon suaminya itu. Suatu hari utusan itu mendekati perahu layar Saweri Gading yang tengah bersandar di pelabuhan. Kebetulan saat itu para pengawal Saweri Gading yang berbulu lebat sedang mandi. Utusan itu ketakutan saat melihat tampang mereka yang dikiranya orang-orang biadab dan mengira bahwa wujud Saweri Gading serupa dengan mereka. Ia pun segera kembali ke istana untuk menyampaikan kabar tersebut kepada Wei Chudai. Mendengar kabar tersebut, Wei Chudai pun berniat untuk membatalkan pernikahannya dan mengembalikan semua mahar Saweri Gading. Saweri Gading yang mendengar kabar buruk tersebut segera menghapus penyamarannya sebagai orang Oro dan mengenaikan pakaian kebesarannya, lalu segera menghadap Raja Cina. Sesampainya di istana, ia pun segera menceritakan asal-usul dan maksud kedatangannya ke negeri Cina. Ampun Baginda Raja, perkenalkan nama Ananda Saweri Gading, putra Raja Luwu Batara Latu dari Sulawesi Selatan. Ananda datang menghadap membawa amanat ayahanda. Dengan harapan sudilah kiranya Baginda menerima Ananda sebagai menantu Baginda, ungkap Saweri Gading. Hai anak muda, kamu jangan mengaku-ngaku. Apa buktinya bahwa kamu adalah putra dari saudaraku itu? Tanya Raja Cina. Lanjut part 3.